Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi baru yaitu berkaitan dengan perbandingan. Perbandingan disebut juga rasio. 3:4 memiliki pengertian 3 bagian dari 4 bagian atau dapat dituliskan sebagai 3:4 atau 3/4. Hal yang perlu diperhatikan dalam perbandingan adalah perbandingan dua bilangan atau lebih dituliskan menggunakan pecahan dalam bentuk paling sederhana, ya. Kata kuncinya pada ini paling sederhana. Dua besaran yang hendak dibandingkan hendaknya memiliki satuan yang sama. Contohnya misalnya 12 desimeter banding 200 cm. Di sini kan satuannya belum sama, harus disamakan dulu. Apakah yang senti mau dijadikan ke desimeter atau yang desimeter jadikan ke senti. Ini seandainya akan dijadikan ke dalam sentimeter, berarti yang diubah 12-nya. 12 desimeter itu menjadi 120 cm. Kemudian 200 cm-nya tetap, jadi 120 banding 200 itu satuannya sudah sama-sama sentimeter. Baru setelah itu disederhanakan. Ini masing-masing bisa dibagi 40. Jadi ini hasilnya 3:5. Ya, 120 dibagi 40 itu 3, 200 dibagi 40 itu 5. Jadi perbandingannya 3:5. Kita lihat ilustrasi berikut ya. Banyak siswa kelas 5, semuanya itu 35 anak. Siswa laki-laki sebanyak 10 anak dan sisanya anak perempuan. Berapakah perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan? Maka ini kita harus tahu dulu banyak siswa laki-laki dan perempuannya itu masing-masing berapa. Yang laki-laki udah jelas di sini disebutkan 10. Yang perempuan berarti kita hitung dulu. Ya. Banyak siswa perempuan berarti kan 35 dikurangi 10. Jadi ada 25 anak. Nah, maka perbandingan antara siswa laki-laki dan perempuan adalah ya kita sebutkan yang laki-laki dulu baru perempuan. Tidak boleh dibolak-balik. Laki-lakinya tadi berapa? 10. Jadi 10 banding perempuannya 25. Jadi 10 banding 25. Ini belum paling sederhana, maka disederhanakan. Masing-masing bisa dibagi 5. Jadi 2 banding, ini bagi 5, 5. 2 banding 5. Atau kalau dalam bentuk pecahan bisa ditulis 2/5. Artinya yang laki-laki itu 2/5 dari yang perempuan. Sebuah kalung terbuat dari 8 manik-manik warna kuning, 16 manik-manik warna merah, 20 manik-manik warna hijau. Kuningnya 8, merahnya 16, hijau 20. Berapakah perbandingan manik-manik merah dan hijau? Merah dan hijau di sini udah ada ya, jadi nanti tinggal menyederhanakan. Berapa perbandingan manik-manik kuning dan seluruh manik-manik? Nah, ini kuningnya sudah tahu, tapi seluruh manik-maniknya belum tahu. Berarti nanti kita hitung dulu seluruh manik-manik ada berapa. Banyaknya seluruh manik-manik berarti ini ditambahkan semua. 8 ditambah 16 ditambah 20. Berapa ini? Ada 44 buah ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan A, perbandingan manik-manik merah dan hijau. Kita sebutkan yang merah dulu. Merahnya itu 16, hijaunya 20. Jadi 16 banding 20 disederhanakan. Masing-masing bisa dibagi 4 ini ya. Berarti 4 banding 5. Atau kita tulis 4/5. Untuk menjawab yang B, manik-manik kuning dan seluruh manik-manik perbandingannya adalah
Nah, kita cari yang kuning berapa? Kuning itu 8. Banding seluruh manik-manik tadi ada 44. Kita sederhanakan. Karena ini belum paling sederhana. Dibagi 4 dibagi 4. Berarti 2/11. Atau ditulis 2/11. Sampai di sini paham? Lihat contoh soal berikut. Perbandingan koleksi buku Andi dan Pona 3/4. Berarti bagiannya Andi itu 3, bagiannya Pona 4. Ya, jadi nanti akan kelihatan bagiannya Pona berarti lebih banyak ya. Banyak koleksi buku Andi 24 buah. Berapa banyak koleksi buku Bona? Nah, kalau ini kita tuliskan A banding B artinya buku Andi banding buku Bona itu 3/4 ya kan. Kemudian yang buku Andi ada 24. Yang ditanyakan berapakah bagiannya Bona ini. Tapi ya caranya kalau ini misalnya digambarkan seperti ini 24 bisa menjadi 3 menjadi 24 itu artinya 3 kali 8. Berarti 4-nya juga dikalikan 8. Jadi hasilnya 32. Atau bisa juga ngitungnya 24 dibagi 3 itu 8. 8 kali 4 32. Itu kalau soalnya itu pilihan ganda, jadi kamu bisa uraiannya seperti ini. Nah, kalau misalnya soalnya itu dalam bentuk uraian harus ditulis caranya, maka kamu harus bisa menuliskan dalam bentuk kalimat matematika yang baik. Nah, bagaimana caranya? Di sini yang diketahui adalah buku Andi 24 buah. Kemudian yang ditanyakan adalah bukunya Bona. Nah, cara menjawabnya kita bisa menggunakan rumus perbandingan yaitu bagian yang ditanyakan per bagian yang diketahui kali nominal yang diketahui. Piye maksudnya? Kita lihat. Yang ditanyakan itu kan bukunya Bona. Maka ini bagian atas itu yang ditulis yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan itu bukunya Bona, maka kita tulis bagiannya Bona. Bagiannya Bona itu yang 3 apa yang 4? Yang 4, berarti kita tulis banyak buku Bona itu 4 per bagian yang diketahui. Yang diketahui tadi kan buku Andi 24 nominalnya, tapi karena di sini itu yang angka yang di sini kita ambilkan dari yang di sini, berarti 4/3 kali baru 24-nya tulis kali 24. Cara ngitung, kalau ini bisa dibagi, kita bagi dulu. 24 dibagi 3, berapa? 8. 8 kali 4, hasilnya 32 buah. Ini kalau ditulis dalam bentuk kalimat matematika yang baik. Ya, kalau ini tadi boleh seperti ini kalau hanya orek-orekan saja ya. Kalau misalnya soalnya uraian ya harus ditulis ini uraiannya. Kita lihat contoh berikutnya. Perbandingan banyak bebek dan ayam 3/7. Bagiannya bebek itu 3, ayamnya 7. Banyak ayam 49 ekor. Berapa banyak bebek? Nah, berarti kan ditekoke yang ditanyakan itu bagiannya bebek ya. Kita tulis bebek banding ayam 3/7. Kemudian yang ayam tadi ada 49 ekor. Nah, berarti berapa banyak bebek kalau yang dengan ilustrasi seperti ini? 7 menjadi 49 berarti kan 7 kali 7. Ini juga dikalikan 7. Berarti 3 kali 7, 21. 21 ekor. Nah, bagaimana kalau ditulis dalam bentuk matematika, kalimat matematika yang baik? Diketahui tadi banyak ayam, 49 ekor, dan ditanyakan bebeknya. Kita tulis lagi rumusnya supaya semakin hafal. Bagian yang ditanyakan per bagian yang diketahui kali nominalnya ya. Banyak bebek, kita tulis
Kamu ingatnya itu gampang sik ditekoke apa sik ditekoke bebek, tulis bagiannya bebek di atas. Bagiannya bebek itu 3. Tulis 3 per kali, baru kita tuliskan 49. Jadi caranya ngitung 49 dibagi 7, 7. 7 kali 3, 21 ekor. Sampai di sini semakin paham? Harga 4 buku tulis 12.000. Jika kita membayar 18.000, berapa buku tulis yang diperoleh? Nah, kalau kita gambarkan kan seperti ini. Kalau ada uang 12.000 itu mendapatkan 4 buku tulis. Lah nek duitnya 18.000 mendapat berapa buku tulis? Ini kan artinya 12.000 dibagi 4. Artinya kan satu buku tulis itu harganya 3.000. Gitu. Berarti kalau 18.000 dapat berapa? 18.000-nya dibagi 3.000. Jadi hasilnya 6. Jadi dapat buku tulis sebanyak 6. Kalau kita tulis dengan caranya yang tadi, berarti kan tadi ditulis yang ditanyakan, oh sik ditekoke nek uangnya 18.000, maka kita tulis 18.000 per yang diketahui yang ini kan, buku tulis yang 12.000 ini per 12.000, ini kalau rupiah ya pasangannya dengan rupiah, kali 4 sama dengan, bagaimana cara ngitungnya? Kita coret dulu nolnya, ya. Atau kita bagi dengan 6.000 ya. Kalau dibagi dengan 6.000 artinya disederhanakan ini berarti ini 3, yang ini bawah 2. Nah, bagaimana cara ngitung kalau sudah disederhanakan? 4 dibagi 2, 2 kali 3 jadi 6. Jadi hasilnya 6 buku tulis. Bisa juga kalian menghitung dengan cara seperti ini, menggunakan logika, oh kalau 4 buku tulis 12.000, berarti satu buku tulis adalah 12.000 dibagi 4. Jadi satu buku tulis itu harganya 3.000. Kalau kita punya uang 18.000, berarti mendapat berapa buku tulis? Ya 18.000 dibagi 3.000, jadi hasilnya 6 buku tulis. Demikian penjelasan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.